No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Dia menciptakan sebagai Ratu Adil yang lahir untuk meloloskan salah satu bangsa, salah satu negara, wilayah dari kesengsaraan. Dia orang yang punya hati naluri yang sangat tajam sekali. Jadi dia belajar ilmu firasat, dia bisa menilai karakter dari raut muka, dan dia juga default setting beliau adalah seorang mistikus Islam Sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, saya akan mengajak Anda untuk membahas satu topik, energi spiritual Pulau Jawa dalam perspektif neuroscience spiritual dan Al-Quran. Beberapa kali tentang energi Pulau Jawa saya sudah sampaikan melalui beberapa video dengan kajian-kajian multidimensional secara historis, filosofis, metafisika, hingga fisika kuantum. Anda bisa menyimak video-videonya di DRTF channel ini ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan analisis dan metasintesis menggunakan ilmu neuroscience spiritual. Neuroscience spiritual yaitu kajian tentang bagaimana otak manusia secara struktur dan fungsinya memproses pengalaman spiritual dan bagaimana kesadaran kolektif memengaruhi medan energi di suatu wilayah. Artinya, energi spiritual Pulau Jawa bukan sekedar mitos atau sebuah kepercayaan mistis, tetapi bisa dijelaskan secara ilmiah. Pulau Jawa selama ribuan tahun telah menjadi pusat spiritual dengan praktik-praktik seperti tirakat, meditasi, zikir, bertapa, dan ritual-ritual kejawen. Jika kita melihat ini dari sudut pandang neuroscience, ada keterkaitan ternyata antara aktivitas spiritual ini dengan neuroplastisitas otak, medan elektromagnetik, dan kesadaran kolektif. Energi spiritual sendiri dapat dianalisis secara scientific base dalam kerangka multidimensional dengan mengintegrasikan fisika, biologi, neuroscience, psikologi, dan metafisika. Jadi, saya akan jabarkan berikut ini ya, bagaimana pendekatan-pendekatan yang bisa kita pakai untuk mempelajari spiritualitas dari Pulau Jawa. Pertama dari dimensi fisika, dengan pendekatan energi dan frekuensi. Jadi, kaitannya adalah gelombang elektromagnetik dan resonansi. Pikiran dan emosi manusia menghasilkan gelombang elektromagnetik yang dapat diukur melalui beberapa alat pencitraan otak, misalnya EEG atau elektroenkephalografi, juga bisa menggunakan fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, juga bisa menggunakan MEG, magnetoenkephalografi, juga TMS, ada lagi NIRS. Jadi banyak medical devices ya, alat teknologi pemeriksaan kesehatan bisa digunakan untuk melakukan pemindaian terhadap frekuensi dan gelombang elektromagnetik. Konsep frekuensi vibrasi spiritual berkaitan dengan bagaimana pola pikir positif dan negatif dapat memengaruhi realitas seorang individu. Praktik-praktik spiritual seperti meditasi, doa, zikir dapat mengubah gelombang otak dari beta atau gelombang aktif ke alfa, gelombang tenang, hingga ke theta, gelombang meditatif, bahkan gamma, kesadaran tinggi. Kemudian dari pendekatan mekanikal kuantum, observasi dengan medan kesadaran. Ada sebuah teori namanya teori medan nol, zero point field, yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta adalah jaringan energi yang saling terhubung. Ini mirip dengan konsep ruh dalam Islam. Kemudian ada sebuah eksperimen yang namanya eksperimen double slit.
menunjukkan bahwa kesadaran dapat memengaruhi hasil observasi partikel subatomik. Sekarang kalau kita lihat dari dimensi biologis, ada neurotransmitter atau hormon otak dan sistem saraf. Otak dipengaruhi cara kerjanya dengan neurokimia. Aktivitas spiritual memengaruhi neurotransmitter dan hormon otak, seperti endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Keseluruhan neurotransmitter tersebut atau hormon tersebut bisa meningkatkan rasa bahagia, rasa damai, rasa cinta kasih, dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Studi menunjukkan bahwa meditasi dan doa mengaktifkan korteks prefrontal yang menuju kepada kesadaran tinggi dan menonaktifkan amigdala yang bertugas untuk mengelola rasa takut dan stres. Kemudian bagaimana dengan reaksi dari jantung sebagai pusat energi spiritual? Sebuah penelitian yang bernama HeartMath Institute menemukan bahwa jantung memiliki medan elektromagnetik 5.000 kali lebih kuat daripada otak dan dapat memengaruhi otak serta lingkungan sekitarnya. Jadi praktek-praktek seperti tafakur, sholat khusyuk, atau zikir itu bisa meningkatkan koherensi jantung dengan otak yang berhubungan dengan kedamaian spiritual. Kemudian kita bisa lihat lagi dari dimensi psikologi, berkaitan dengan kesadaran dan perubahan perilaku, dengan spiritualitas dan psikologi positif. Abraham Maslow memasukkan self-transcendence sebagai level tertinggi dari kebutuhan manusia. Viktor Frankl dalam ilmu logoterapinya menyatakan bahwa makna hidup adalah energi pendorong utama manusia. Kemudian ada Mihai Csikszentmihalyi, psikolog terkenal dari Rumania, yang memperkenalkan teori flow, menyebutkan bahwa kondisi flow sebagai sebuah keadaan di mana seseorang merasa sangat fokus dan hilang dalam aktivitasnya, mirip dengan kondisi spiritual dalam ibadah yang sangat khusyuk. Kemudian kita lihat lagi dari dimensi metafisika, keterhubungan dengan realitas yang lebih tinggi. Ada sebuah teori namanya teori Akasha dan medan informasi universal. Konsep dalam fisika kuantum dan mistisisme timur dalam teori Akasha menyatakan bahwa semua informasi tersimpan dalam medan kesadaran universal. Ini mirip dengan konsep lauhil mahfuz dalam Islam. David Bohm, seorang fisikawan kuantum, mengembangkan teori implicate order yang menyatakan bahwa alam semesta memiliki struktur tersembunyi di balik realitas fisik yang bisa diakses oleh kesadaran tinggi. Sebuah eksperimen dengan menggunakan metode telepati dan koneksi spiritualitas yang dibuat dalam studi tentang non-local consciousness menunjukkan bahwa kesadaran bisa berinteraksi tanpa melalui medium fisik, mirip dengan konsep doa yang dapat tersambung kepada Tuhan atau memengaruhi orang lain dari jarak jauh. Dengan semua dimensi tadi, nyatalah bahwa spiritualitas bukan sekedar keyakinan, tetapi memiliki fondasi ilmiah yang bisa diukur dan dianalisis secara multidimensional. Bagaimana keterkaitan atau keterhubungan otak spiritual dengan kesadaran Jawa? Dalam neuroscience spiritual, ada area utama dalam otak yang terlibat dalam pengalaman spiritual, yaitu lobus frontalis, di dalamnya ada prefrontal cortex. Ini mengatur fokus, refleksi, dan niat dalam doa dan meditasi. Kemudian ada lobus parietal, bertanggung jawab atas persepsi ruang dan waktu, yang sering dimatikan, di-off-kan, saat seseorang mengalami pengalaman mistik atau kebersatuan dengan alam. Kemudian ada sistem limbik, amigdala, dan hipotalamus. Ini mengolah emosi dalam pengalaman spiritual, seperti perasaan khusyuk saat beribadah. Ada jaringan yang disebut sebagai Default Mode Network atau DMN. Ini adalah bagian otak yang aktif dalam introspeksi dan koneksi spiritual, sering teraktivasi dalam laku tirakat dan bertapa. Di Jawa, selama ribuan tahun, praktik-praktik spiritual seperti meditasi di gua-gua yang sepi, doa-doa bersama, dan selamatan
telah membentuk pola aktivasi neural network kolektif yang menciptakan resonansi energi spiritual. Ketika jutaan orang melakukan ritual yang sama secara turun-temurun selama ribuan tahun, ini bisa membentuk kesadaran kolektif yang tersimpan dalam medan informasi kuantum otak manusia yang dalam Islam dikenal sebagai ruh kolektif umat. Penelitian di bidang neuroscience kuantum menunjukkan energi spiritual dan medan elektromagnetik otak yang bisa diaktifasi dengan meditasi dan doa. Dan ternyata meditasi dan doa ini bisa mengubah medan elektromagnetik otak manusia. Dalam kondisi khusyuk atau meditasi mendalam, otak masuk dalam gelombang gamma antara 30 sampai 100 Hz yang terkait dengan kesadaran spiritualitas yang tertinggi. Para pertapa Jawa yang melakukan tapa-tapa di gunung-gunung, di gua-gua, sering mengalami transendensi kesadaran yang bisa dijelaskan sebagai aktivitas tinggi di korteks prefrontal medial yang membuat mereka merasa terhubung dengan energi alam. Ritual-ritual kejawen yang dilakukan secara kolektif bisa menciptakan medan elektromagnetik sinkron yang memperkuat kesadaran kolektif di Pulau Jawa. Jika kita melihat dengan teori medan morfogenetik yang dibuat oleh Rupert Sheldrake, kesadaran yang sering diaktifkan dalam suatu wilayah yang bisa tertanam dalam medan informasi kuantum, sehingga orang yang baru datang ke tempat tersebut bisa langsung merasakan energinya. Inilah sebabnya banyak orang merasakan ketenangan atau bahkan pengalaman mistik saat berkunjung ke masjid-masjid kuno yang ada di Pulau Jawa, juga ke candi-candi seperti Borobudur, Prambanan, atau pergi ke Gunung Lawu atau Gunung Padang, karena tempat-tempat ini memiliki jejak medan energi spiritual yang kuat. Kemudian, kesadaran kolektif Jawa dan resonansi neural otak yang diberikan secara kolektif selama ribuan tahun ini, apakah mungkin menghasilkan sebuah kesadaran Jawa yang bisa diwariskan secara turun-temurun? Maka ilmu neuroscience spiritual menunjukkan bahwa ternyata pengalaman spiritual dapat diwariskan secara epigenetik. Penelitian epigenetik menunjukkan bahwa trauma, habit atau kebiasaan, dan bahkan kecenderungan spiritual bisa diwariskan antar generasi melalui perubahan dalam ekspresi gen. Dalam konteks Jawa, ini berarti ritual spiritual yang dilakukan oleh leluhur kita bisa meninggalkan jejak dalam DNA kita dan energi keturunan dari orang-orang tersebut. Fenomena ini bisa menjelaskan mengapa banyak orang Jawa memiliki kecenderungan alami terhadap spiritualitas dan kebatinan. Karena sudah ada jalur neural yang diwariskan dari generasi ke generasi sebelumnya. Jika kesadaran kolektif ini diperkuat, maka akan membentuk gelombang neural kolektif yang bisa melawan gangguan eksternal, termasuk efek Hart atau efek teknologi elektromagnetik yang mencoba mengganggu medan energi Jawa. Ritual Jawa sebagai sebuah aktivasi neuroscience spiritual ternyata tanpa disadari sudah dilakukan selama ribuan tahun secara turun-temurun. Praktik-praktik spiritual di Jawa ini bisa dipahami sebagai sebuah cara alami ternyata untuk mengaktifkan jaringan otak spiritual. Ya, jadi misalnya tirakat dan puasa seperti yang sekarang kita lakukan pada puasa Ramadan, juga pada puasa-puasa di zaman sebelum agama ada, misalnya puasa-puasa kejawen ya. Ternyata mengaktifkan korteks prefrontal, meningkatkan ketajaman intuisi dan koneksi spiritual. Kemudian zikir, kalau zaman dulu namanya pakai mantra-mantra ya. Kalau zaman Islam namanya zikir. Ini menciptakan sebuah ritme sinkronisasi otak, memperkuat kesadaran spiritual. Kemudian laku meditasi, semedi, kalau sekarang bisa dilakukan dengan sholat, dengan zikir ya. Ini mengurangi aktivitas lobus parietal, menyebabkan perasaan kehilangan ego dan koneksi mendalam dengan energi alam. Selamatan dan doa bersama meningkatkan koherensi jantung dengan otak yang berdampak pada keselarasan energi kolektif di Jawa.
Semua ini menciptakan medan spiritual yang terus-menerus diperbarui, menjadikan Jawa sebagai pusat energi yang sulit diganggu atau dihancurkan. Jadi kesimpulannya, Jawa ini sebagai neural network spiritual jika dilihat dari perspektif neuroscience spiritual. Karena energi spiritual Jawa ini adalah hasil dari kesadaran kolektif yang terbentuk dari ribuan tahun ritual spiritual yang dilakukan oleh orang-orang Jawa secara turun-temurun dan jaringan neural yang ternyata diwariskan membentuk kecenderungan spiritual dalam otak orang Jawa. Medan elektromagnetik otak yang terhubung dengan situs-situs sakral dan energi alam. Efek resonansi kuantum yang menghubungkan spiritualitas individu dengan kesadaran besar Jawa. Ini menjelaskan mengapa Pulau Jawa tetap menjadi pusat energi spiritual meskipun mengalami berbagai gangguan fisik, sosial, dan bahkan gangguan elektromagnetik dengan menggunakan teknologi. Energinya tidak bisa dihapus karena ia sudah tertanam dalam medan kesadaran yang lebih besar daripada sekedar materi fisik. Sekarang saya mau bahas energi spiritual Pulau Jawa dalam perspektif neuroscience spiritual dan Al-Quran. Energi spiritual Pulau Jawa bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Justru, jika kita kaitkan dengan Al-Quran dan ilmu neuroscience spiritual, kita bisa melihat bahwa fenomena ini adalah bagian dari sunatullah, hukum Allah yang bekerja dalam alam semesta. Allah menciptakan manusia dengan kesadaran ruh, dan kesadaran ini terhubung dengan alam semesta melalui frekuensi energi yang ternyata dapat dijelaskan secara ilmiah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai fitrah dan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Al-Quran sering menyebut tentang hati atau qalb, akal dan ruh. Ya. Ini adalah kesadaran spiritual dan otak yang jika kita kaji dalam konteks neuroscience spiritual memiliki korelasi dengan sistem saraf dan kesadaran manusia. Kesadaran spiritual sebagai cahaya ilahi disampaikan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Tafsir ilmiahnya bagaimana? Cahaya dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan gelombang elektromagnetik otak yang beresonansi dengan kesadaran spiritual. Dalam neuroscience, orang yang mengalami pencerahan spiritual memiliki aktivitas gelombang gamma tinggi 30-100 Hz yang secara ilmiah membuat mereka lebih bercahaya dalam pemahaman spiritual. Kesadaran kolektif dan jaringan ruhaniah disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Qaf ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa tafsir ilmiahnya? Ayat ini, Quran surat Qaf ayat 16 menunjukkan bahwa ada koneksi non-fisik antara manusia dengan Allah yang dalam sains modern dapat dikaitkan dengan jaringan kesadaran kolektif. Dalam neuroscience, kesadaran manusia bisa terhubung melalui frekuensi otak dan medan elektromagnetik, membentuk suatu jaringan spiritual yang melampaui batas fisik. Energi spiritual dalam frekuensi doa dan zikir sudah disampaikan sebagai petunjuk dari Allah SWT dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini tafsir ilmiahnya adalah ketika kita zikir, meditasi, ternyata ilmiah membuktikan bahwa perilaku zikir dan meditasi bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang membuat otak dan jantung lebih tenang. Dalam penelitian neuroscience, zikir yang dilakukan dengan khusyuk bisa menurunkan stres dan meningkatkan koneksi neural ke pusat kesadaran tinggi, sehingga membuat seseorang lebih tenang dan spiritual. Pulau Jawa sebagai wilayah dengan medan spiritual kuat dalam sunatullah. Allah ternyata menciptakan setiap tempat di bumi dengan karakteristik-karakteristik yang unik.
Beberapa wilayah memang memiliki medan energi yang lebih kuat, dan ini bisa dijelaskan dengan dua perspektif. Energi spiritual dari amal-amalan kolektif, sebagaimana yang tersebut dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi berkah dari langit dan bumi, secara tafsir ilmiahnya, berarti resonansi energi spiritual yang terjaga karena amal kebaikan dan ibadah penduduknya. Jika suatu wilayah selalu dipenuhi doa, zikir, dan amal soleh, maka kesadaran kolektifnya akan memancarkan frekuensi positif yang memperkuat medan energi spiritual. Pengaruh gunung, air, dan medan elektromagnetik alam. Ternyata sudah tersebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 88. Dan engkau melihat gunung-gunung yang engkau sangka tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Ayat ini menunjukkan bahwa gunung memiliki peran dinamis dalam sistem bumi. Secara ilmiah, gunung mengandung banyak sekali mineral piezoelektrik yang dapat memengaruhi medan elektromagnetik lokal. Gunung-gunung di Jawa seperti Merapi, Lawu, dan Semeru serta 45 gunung berapi yang lain memiliki medan energi tinggi yang bisa memperkuat kesadaran spiritual bagi mereka yang menjalankan lelaku di sana. Sekarang, bagaimana dengan perspektif energi spiritual dan gangguan elektromagnetik menggunakan teknologi HARP? Kalau kita lihat secara Al-Qur'ani, jika medan spiritual suatu wilayah bisa diperkuat dengan ibadah dan kesadaran kolektif, maka medan spiritual suatu wilayah ini juga bisa dilemahkan dengan gangguan eksternal, termasuk frekuensi elektromagnetik dari HARP atau teknologi lain. Dan ini ternyata sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 119. Setan berusaha mengubah ciptaan Allah. Dalam konteks modern, mengubah ciptaan Allah tidak hanya berarti secara fisik, tetapi juga mengganggu kesadaran manusia melalui manipulasi elektromagnetik. HARP dan teknologi frekuensi tinggi berpotensi mengganggu resonansi alami otak manusia yang bisa membuat seseorang lebih sulit mencapai ketenangan spiritualnya. Bagaimana dengan teknologi yang bisa memanipulasi kesadaran kolektif? Ternyata Allah juga sudah sampaikan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Mereka membuat tipu daya, tetapi Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jika memang ada upaya untuk melemahkan medan energi spiritual Jawa dengan frekuensi tertentu, maka umat Islam harus menguatkan kembali medan kesadaran ini melalui zikir, doa, dan ibadah yang berkesinambungan. Nah, bagaimana cara melindungi energi spiritual Jawa dari intervensi elektromagnetik tadi? Ya, kalau dalam Islam, perlindungan spiritual bukan hanya dari gangguan jin dan setan, tetapi ternyata juga dari pengaruh energi negatif yang bisa datang dari teknologi atau manipulasi elektromagnetik. Maka cara terbaik adalah kita semua lebih sering menjalankan zikir, dan perbanyak sholat dengan khusyuk. Karena ini akan mengaktifkan medan elektromagnetik otak yang stabil, melindungi diri dari gangguan eksternal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, lindungilah dirimu dengan zikir kepada Allah. Jaga kesadaran kolektif umat. Jika masyarakat terus berpegang pada ajaran Islam dan ibadah dengan istiqomah, maka medan elektromagnetik kolektif tidak akan bisa dihancurkan. Gunakan teknologi yang sejalan dengan Islam. Pengembangan medan skalar atau teknologi berbasis energi alami bisa menjadi solusi untuk melindungi medan energi spiritual Jawa dari intervensi elektromagnetik asing. Dari paparan saya yang panjang lebar tadi kita bisa simpulkan bahwa energi spiritual Jawa bukanlah syirik, tetapi bagian dari sunatullah yang bisa dijelaskan dalam neuroscience spiritual dan Al-Quran.
Al-Quran sendiri telah menjelaskan bagaimana kesadaran, doa, dan ibadah membentuk medan spiritual suatu wilayah. Gangguan elektromagnetik dengan teknologi seperti HARP bisa memengaruhi kesadaran manusia, tetapi tidak bisa menghancurkan medan spiritual yang kuat. Solusi perlindungan dari gangguan elektromagnetik adalah dengan memperkuat ibadah, zikir, dan menjaga kesadaran kolektif Islam. Dengan pendekatan ini, Islam tetap menjadi landasan utama dalam memahami fenomena spiritual tanpa harus jatuh ke dalam kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid. Silakan tulis komentar Anda, sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran transendental, kesadaran spiritual. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tergugah dan bangun kesadaran spiritualnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.